Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu. Di sini Bitcoin terjadi crash dan menurut saya ini ya hampir memasuki crash ketiganya di beberapa pekan ini ya, hampir di 2 minggu ini sudah 2 kali crash ya. Kalau kita tahu dari 103 ya, kemudian dari crash 105 kemudian crash ke 103 dan kemungkinan teman-teman ya ini menjadi crash ketiganya yang kita tahu semalam kalau nggak salah Bitcoin itu di angka 111.600 ya. Sekarang dia di 107 ya, terjadi koreksi hampir 3% ya, 2,92 ya, let's say 3% lah ya per 24 jam terakhir ini. Dan kalau kita lihat overall crypto 90% lah ya bisa dibilang gitu, terjadi koreksi juga. Jadi kalaupun aset kalian lagi turun saat ini berarti bukan kualitas aset kalian yang hancur, yang jelek ya. Contoh kalian pegang XRP, XRP turun nih ya. Bukan berarti kalian wah XRP ini jelek ya, makanya dijual orang. Enggak ya. Karena ya sentimen market seperti ini. Apalagi yang kita tahu teman-teman ancaman baru datang dari Trump ya. Donald Trump mengancam China ya dengan tarif 155%. Kemarin waktu crash pertama ya hanya 100% saja itu sudah crash ya. Sekarang dia ancam dengan 155% ya. Jika tak ada kesepakatan sebelum tanggal 1 November. Jadi ini akan sangat-sangat krusial di sekitar 10 hari mendatang ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum ambil posisi saat ini ya dan kalian mau aman di perpetual ya dan future market lah ya bisa dibilang gitu ya, kemungkinan kalian bisa menunggu market topnya di mana atau bukan top ya, dipnya di mana ya kira-kira seperti itu ya. Kalau mau tunggu dipnya sebaiknya kalau saya pribadi ya saya akan tunggu setelah pengumuman ya atau setelah China ambil keputusan kira-kira seperti itu ya. Tapi ada sedikit ini juga ya, angin segar ya. Karena kalau kita lihat si Cizi ya, si CZ ya atau Changpeng Zhao teman-teman ya, ini foundernya Binance ya. Dia malah mengatakan atau berstatement di sini ya, dia prediksi Bitcoin akan menyalip gold atau emas ya. Entah menyalip apa nih, tapi menurut saya ya dia berprediksi dia akan Bitcoin ini bisa ngeflip ya market cap dari gold. Yang kita tahu market cap-nya gold ini ya, ini paling tinggi dari seluruh aset berharga di dunia ini ya teman-teman ya. Bahkan Bitcoin kalau nggak salah sekarang ke-9 ya. Jadi kalau sama bayangin harga Bitcoin di masa itu kalau market cap-nya sama aja ya atau beda 1 juta, beda 1 billion aja teman-teman ya, itu sudah seperti apa harga Bitcoin ya. Jadi masih ada probability lah ya teman-teman ya di antara kedua berita ini. Yang satu ya ini OG juga ya, siapa yang nggak kenal Zizi, dia lebih bukan bilang FOMO sih, dia lebih sangat-sangat optimis long term Bitcoin bisa flip emas. Sedangkan Donald Trump ini ya, dia malah mengancam. Tapi inilah trik dagang. Karena jangan lupa ya, Donald Trump ini basicnya apa ya, entrepreneur lah ya. Dia ini basicnya ini pengusaha dan dia punya Bitcoin ya, nggak mungkin dia mau Bitcoin turun ya, paham lah teman-teman ya. Atau mungkin dia selalu mainin tarif ya untuk Bitcoin dip dan anaknya serok, anaknya juga pegang Bitcoin banyak, dia juga pegang ya. Tapi itu overall masih masih belum bisa dibilang kejelasan, tapi ya faktanya seperti itu sih teman-teman ya, kira-kira gitu. Oke, kita lihat untuk chart Bitcoin teman-teman ya. Kita lihat akankah teman-teman ya terjadi crash ketiga, karena ini sudah 2 kali crash teman-teman ya. Kalau di sini saya ambil time frame daily aja ya biar lebih jelas ya. Teman-teman kalau lihat ya ini time frame daily atau time frame satu candle ini 1 hari ya. Waktu di area 122.000 Bitcoin teman-teman ya, kita lihat di price ya, di price range-nya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya di tanggal berapa nih? Tanggal 10 Oktober ya, harganya itu di 122.600 teman-teman ya. Langsung dia nge-short parah di area 104.466 ya. 104.500 lah ya, let's say. Ini 14% teman-teman dalam semalam. Yang liquid bahkan ada yang bundir juga banyak ya, kira-kira seperti itu. Nah,
Ketika itu market tiba-tiba nge-flip naik dan terjadi ya konsolidasi lah ya, biasa dibilang seperti itu dalam 1 sampai 2 hari ke depan. Bahkan di 1 hari kemudian dia turun lagi ya, bukan naik, malah dia di area 109.800 ya. Setelah itu naik, ada penghiburan di sini tanggal 12 Oktober. Setelah itu dia membentuk satu candle doji ya, doji candle di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini di 115. Nah, saya pun ketipu di sini. Saya pikir ini sudah aman ya di tanggal 13 Oktober. Ternyata ya 4 hari kemudian, sorry, 4 hari berturut-turut setelah itu ini terjadi crash kedua. Kenapa saya mengatakan ini crash kedua? Karena ini all time low dalam 2 minggu terakhir ini kedua. Sorry, pertama ya, kira-kira seperti itu ya. Kita lihat kembali ya, semenjak sudah aman di area 115 ya, tiba-tiba dia jatuh lagi di area 103 ya, dan di sini market terjadi koreksi 10,61%, let's say 11% ya. Jadi dalam 2 minggu terakhir ini terjadi dua crash ya, di tanggal 10 Oktober ya, dan kedua di tanggal 18 Oktober ya, 8 hari kemudian terjadi crash ya, teman-teman bisa lihat. Nah, tapi menurut saya ini sudah terjadi pola yang menarik ya, bisa dibilang ini sudah pembalikan tren ya. Kalaupun jatuh-jatuhnya nanti teman-teman ya, kemungkinan ya, tidak akan lah ya, menurut saya pribadi itu tidak akan melewati area ini ya. Karena, paling krusial di 98 teman-teman ya, paling krusial di 98, teman-teman bisa lihat di sini ya. Setelah itu dia memantul lagi ya, jadi cuma membentuk shadow di sini dan setelah itu dia bergerak naik. Nah, kalau chart ini terjadi teman-teman ya, ini kan sudah sama nih ya, teman-teman bisa lihat ya, ini sudah sama ya, ini saya kalau ambil chart itu historical ya, ini sudah sama ya, setelah itu naik. Nah, ini satu sudah sama ya, jadi kemungkinan ya akan terjadi kenaikan di area 114-an ya. Daerah sini mungkin akan terjadi kenaikan sampai area sini. Setelah itu ya akan membentuk pola yang sama di seputar sini ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita berharap, kenaikan, kemungkinan ini masih dibilang sideway di jangka-jangka panjang area sini ya. Harga akan main di harga-harga sinilah. Dari range 115, mantul lagi di area 106, 107, 115 koreksi lagi sebelum dia ambil pola yang ini ya. Karena ini dua kan bisa dibilang twin ya. Ya, ini kembar satu, dua, karena orang-orang itu saja teman-teman, ini sama ini ya. Nah, ini sudah terjadi setengah ya. Ini mulai terjadi pembalikan yang ini ya, teman-teman. Ya, setelah itu ya koreksi lagi nanti. Nanti akan koreksi lagi. Koreksi kemungkinan yang saya bilang tadi 106 sampai 115 main di situ. Setelah itu kita hitung saja persentasinya, teman-teman ya. Kalau kita lihat daerah sini ya. Oke, daerah sini teman-teman ya sampai daerah sini. Jadi kemungkinan ya kalau kita tebak-tebakan aja nih ya, ini kenaikan teman-teman ini tinggi banget ya, ini tinggi banget. Jadi kalau teman-teman, apa namanya, mau, open posisi ya, kalau teman-teman mau long apa short ya, sebaiknya kita tunggu semuanya aman dulu. Dalam arti ya kalau mau ambil posisi kemungkinan di Januari, sorry bukan Januari, di November ya, ataupun setelah ada balasan ya, balasan statement dari si, Xi atau Xi Jinping ya. Karena di sini kan, Donald Trump mengancam ya kalau tidak ada kesepakatan sebelum tanggal 1 ya November, dia akan hajar tarifnya 155. Tapi kalau kesepakatan itu terjadi di, dekat-dekat ini, let's say dalam 6 sampai 10 hari ke depan ya, kemungkinan kalian bisa ambil posisi setelah ada reaksi dari Xi Jinping, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya pribadi teman-teman ya, market kali ini ya belum bisa kita, pastikan akan turun ya, belum bisa pastikan akan naik ya. Karena kalau kita lihat by historical dari chartnya ya, harganya itu akan mentok-mentok di 106 ya, naik lagi 115 paling tinggi ya, mungkin akan sideways sedikit atau koreksi lagi ya sampai di 106 juga ya, setelah itu baru dia loss ke atas. Kira-kira seperti itu dan mungkin target di akhir tahun ya. Semoga saja ini terjadi teman-teman ya, dan kita tunggu karena sekarang, teman-teman mungkin sudah tahu ya, cryptocurrency sekarang bukan, sudah dulu kan kalau kita berbicara kripto ya about chart ya, about sentiment market ya, sudah itu aja ya, about fundamental. Tapi sekarang ya sudah susah ditebak. Sekarang about news and about Trump ya.
ini posisi orang lagi ada uang pun ya, kalau Trump bikin aneh-aneh ya, market jungkir lagi ya, kira-kira seperti itu. Gimana menurut kalian teman-teman ya? Semoga ini bermanfaat ya dan semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.